Di sebuah desa kecil yang terpencil di kaki gunung, di mana kebanyakan orang hidup tenang dengan cara yang sederhana, ada sebuah keluarga yang sangat dihormati oleh seluruh penduduk desa. Keluarga ini memiliki sejarah panjang yang menyimpan banyak rahasia dan kisah yang tak pernah diceritakan kepada orang luar. Mereka dikenal bukan hanya karena reputasi mereka sebagai keluarga yang bijaksana, tetapi juga karena kekayaan dan pengaruh yang dimiliki nenek moyang mereka. Namun, ada satu hal yang lebih menyeramkan daripada apapun yang mereka miliki, yaitu warisan kutukan yang berakar dalam keluarga mereka. Pada suatu sore yang cerah, seorang gadis bernama Siti sedang duduk bersama neneknya di ruang tengah rumah mereka. Siti adalah seorang wanita muda yang cantik, penuh semangat, dan memiliki keinginan besar untuk selalu membantu orang lain. Ia tinggal bersama neneknya, seorang wanita tua yang sudah sangat dihormati di desa karena ilmu pengobatan tradisionalnya yang luar biasa. Nenek Siti adalah seorang penyembuh alami yang menggunakan ramuan herbal untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari demam biasa hingga penyakit yang lebih serius. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi misteri bagi Siti tentang neneknya, suatu rahasia yang hanya diketahui oleh sedikit orang di desa. Suatu malam yang tenang, saat hujan rintik-rintik terdengar di luar rumah, Siti memutuskan untuk bertanya langsung kepada neneknya tentang sesuatu yang selama ini mengganggu pikirannya. Dengan suara pelan namun penuh rasa ingin tahu, Siti bertanya, "Nek, ada cerita yang sering diceritakan orang-orang tentang keluarga kita. Mereka bilang kita memiliki warisan yang sangat kuat, tetapi ada sesuatu yang gelap tentang itu. Apakah itu benar?" Nenek Siti menatap cucunya dengan mata yang tampak berat, seolah menimbang-nimbang apakah ini saat yang tepat untuk menceritakan semuanya. Akhirnya, dengan suara yang parau dan penuh beban, Nenek Siti berkata, anakku, sudah saatnya kamu tahu tentang apa yang diwariskan kepada kita. Ini bukan hanya cerita tentang keluarga kita, tetapi sebuah kutukan yang sudah lama tertanam." Nenek Siti kemudian mulai menceritakan kisah keluarga mereka yang ternyata lebih kelam daripada yang bisa dibayangkan oleh Siti. Dulu, pada zaman nenek moyang mereka, ada seorang wanita sakti yang dikenal dengan kemampuan luar biasa dalam ilmu hitam. Wanita tersebut, yang merupakan nenek moyang pertama keluarga mereka, memiliki pengetahuan tentang susuk, yaitu sejenis benda magis yang ditanamkan dalam tubuh seseorang untuk tujuan tertentu, seperti meningkatkan kecantikan, kekuatan, atau bahkan kekebalan dari bahaya. Wanita sakti ini menggunakan susuk tersebut untuk meningkatkan kekuasaannya dan melindungi keluarganya dari segala ancaman, baik yang datang dari manusia maupun kekuatan gaib. Namun, setiap kali seseorang dalam keluarga mereka menggunakan susuk ini, ada harga yang harus dibayar. Bukan hanya kecantikan atau kekuatan yang diberikan oleh susuk tersebut, tetapi juga kutukan yang mengikat pemakainya seumur hidup. Setiap generasi keluarga ini yang memutuskan untuk memakai susuk itu akan membawa beban yang tak terungkapkan, kutukan yang akan menghantui mereka dalam bentuk malapetaka, kehilangan, dan penderitaan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak anggota keluarga yang menggunakan susuk tersebut untuk tujuan pribadi mereka, entah itu untuk mendapatkan kekuatan lebih, untuk menarik perhatian orang lain, atau untuk melindungi diri mereka dari musuh. Namun, tidak satu pun dari mereka yang selamat dari kutukan tersebut. Beberapa hilang secara misterius, sementara yang lain meninggal dengan cara yang sangat tragis dan mengerikan. Nenek Siti menjelaskan bahwa di setiap generasi, ada satu anggota keluarga yang terpilih untuk mewarisi susuk tersebut. Mereka yang menggunakan susuk itu biasanya merasa tidak ada yang salah pada awalnya. Mereka merasa lebih kuat, lebih menarik, dan lebih mampu menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan. Namun, pada akhirnya, kutukan itu akan mulai terungkap. Siti mendengarkan cerita neneknya dengan perasaan campur aduk antara rasa takut dan rasa penasaran. Ia merasa tak percaya dengan cerita tersebut,
menganggapnya sebagai sebuah mitos atau dongeng keluarga yang digunakan untuk menakut-nakuti orang muda. Tetapi, semakin neneknya berbicara, semakin Siti merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam keluarga mereka. Sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang bisa ia bayangkan. Siti merasa ada ketegangan yang tak terucapkan antara dirinya dan neneknya setelah mendengar cerita itu. Ia bertanya-tanya apakah cerita tersebut benar atau hanya sekadar mitos belaka. Namun, ia juga merasa ada dorongan yang kuat di dalam dirinya untuk mengetahui lebih banyak. Setelah malam itu, Siti mulai memperhatikan hal-hal aneh yang terjadi di sekitar rumah mereka. Tanaman-tanaman di kebun neneknya yang biasanya subur dan hijau, mulai mengering tanpa alasan yang jelas. Ayam-ayam di kandang mereka mati satu persatu, meskipun tidak ada tanda-tanda penyakit yang terlihat. Meskipun begitu, Siti tetap merasa tidak yakin dengan cerita neneknya. Ia terus melanjutkan kehidupannya seperti biasa, namun perasaan gelisah yang aneh terus mengikutinya. Suatu hari, nenek Siti jatuh sakit. Awalnya, itu hanyalah penyakit ringan, tetapi seiring berjalannya waktu, kondisi neneknya semakin memburuk. Siti merasa sangat cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia telah mencoba berbagai cara untuk menyembuhkan neneknya, mulai dari pengobatan tradisional hingga membawa neneknya ke dokter. Tetapi semua usaha itu tidak membuahkan hasil. Keputusasaan semakin menguasai dirinya. Di tengah kebingungannya, ingatan akan cerita neneknya tentang susuk warisan itu muncul dalam benaknya. Dengan hati yang dipenuhi rasa takut dan harapan, Siti merasa terdesak dan memutuskan untuk mengambil keputusan besar, memakai susuk yang diwariskan neneknya. Ia berpikir, jika susuk itu dapat menyelamatkan keluarganya di masa lalu, mungkin ia bisa melakukan hal yang sama untuk neneknya yang sedang sakit. Pada malam itu, setelah neneknya tertidur, Siti mengambil sebuah kotak kayu tua yang tersembunyi di sudut lemari kayu tua milik neneknya. Kotak itu terlihat sangat kuno, dengan ukiran-ukiran halus yang tampaknya sudah terkikis oleh waktu. Siti menggenggamnya dengan tangan gemetar, matanya terfokus pada benda yang ada di dalam kotak itu. Sebuah susu kecil terbungkus kain merah yang tampak sudah usang, tetapi masih berkilau dengan cahaya yang aneh, seolah-olah benda itu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Saat memegang susuk itu, Siti merasa seakan ada sesuatu yang mengalir di tubuhnya, suatu kekuatan yang tidak dapat ia jelaskan. Dengan hati yang dipenuhi keraguan namun juga rasa ingin tahu yang menggebu-gebu, Siti memutuskan untuk memakai susuk tersebut. Ia mengikuti petunjuk yang pernah diberikan oleh neneknya, menanamkan susuk itu di bawah kulitnya, dengan harapan bahwa kecantikan dan kekuatan yang akan didapatnya bisa menyelamatkan neneknya dari penyakit yang menggerogoti tubuh tua itu. Namun, saat susuk itu menyentuh kulitnya, Siti merasakan sensasi yang sangat aneh. Ada rasa panas yang menyebar ke seluruh tubuhnya, seperti sesuatu yang menyusup ke dalam darahnya, dan ia merasa seperti ada kekuatan gelap yang mengalir dalam dirinya. Tetapi, rasa itu segera menghilang, digantikan dengan perasaan percaya diri yang luar biasa. Setelah menanamkan susuk tersebut, Siti merasa perubahan yang sangat cepat. Pagi harinya, ia terbangun dengan wajah yang lebih segar dan bercahaya, seolah-olah ia telah berubah menjadi sosok yang lebih cantik dari sebelumnya. Setiap langkahnya terasa ringan dan penuh energi. Namun, meskipun penampilannya semakin memukau, ada perasaan aneh yang menggelayuti hatinya. Sejak saat itu, berbagai kejadian misterius mulai terjadi di sekitar rumah mereka. Tiba-tiba, kebun nenek yang semula layu, kini mulai kembali hidup. Tanaman-tanaman yang dulu hampir mati perlahan mulai tumbuh kembali, subur dan hijau. Namun, ada sesuatu yang ganjil. Di tengah kebun itu, Siti merasa ada yang mengawasinya. Setiap kali ia berbalik,
seolah-olah ada bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan. Tetapi saat ia mendekat, tidak ada apa-apa. Perasaan aneh itu semakin menjadi-jadi setiap malam. Siti sering merasa ada sosok yang berdiri di luar rumah, memperhatikannya. Namun, jika ia membuka pintu atau jendela, tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan malam yang menyelimuti desa kecil itu. Pada malam berikutnya, Siti terbangun dari tidurnya karena suara langkah kaki yang berat. Telinganya menangkap suara itu dari luar rumah, seolah-olah seseorang sedang berjalan mendekatinya. Jantungnya berdegup kencang, dan ia merasa tubuhnya kaku seolah terikat oleh kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Ia merasa ingin berlari, tetapi tubuhnya seakan tidak bisa bergerak. Saat ia menoleh ke jendela, ia melihat bayangan besar yang tampaknya melintas begitu cepat. Ketakutan yang mencekam membuat Siti merinding. Ia memaksa dirinya untuk tidak panik dan mencoba menenangkan diri. Namun, ketika ia kembali berbaring di tempat tidur, bayangan itu muncul kembali, kali ini lebih jelas dan mengerikan. Sosok itu tampak tinggi besar, dengan mata yang menyala merah seperti bara api. Siti merasakan aura yang sangat gelap dan menakutkan, seolah-olah ia sedang dihadapkan pada sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Bayangan itu tidak berbicara, tetapi Siti bisa merasakan niat jahat yang terpancar dari setiap gerakannya. Ia segera menutup matanya dan berdoa dalam hati, berharap itu hanya imajinasinya semata. Tetapi, ketika ia membuka mata lagi, sosok itu sudah menghilang. Seiring waktu, Siti merasa bahwa kehidupannya mulai berubah. Ia merasa lebih cantik dan mempesona. Banyak orang yang mulai memperhatikannya, bahkan mereka yang dulunya tidak pernah peduli. Namun, di balik semua itu, Siti merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang membuatnya semakin terasing. Ia mulai merasakan kekosongan dalam dirinya, seolah-olah ada bagian dari jiwanya yang telah diambil. Rasa cemas dan ketakutan semakin menguasai dirinya. Setiap kali ia melihat ke cermin, ia merasa seperti ada sesuatu yang bukan dirinya yang melihat kembali padanya. Matanya tampak kosong, meskipun wajahnya tampak lebih cantik dan berseri. Pada suatu malam, saat ia sedang duduk di ruang tengah, Siti merasa sesak di dadanya, seperti ada sesuatu yang mencekik hatinya. Ia merasa tertekan, seperti ada sesuatu yang menginginkannya untuk menyerah. Tiba-tiba, ia mendengar suara lembut yang berbisik di telinganya. "Kembalikan susuk itu, atau kamu akan kehilangan lebih dari yang kamu pikirkan." Siti terlonjak kaget, tubuhnya gemetar mendengar suara itu, yang rasanya seperti datang dari dalam hatinya. Suara itu seperti suara neneknya, tetapi begitu jauh, seolah-olah sudah tidak ada lagi kehidupan dalam dirinya. Ia berusaha menenangkan dirinya, tetapi semakin lama ia merasa bahwa kutukan itu telah merasuk ke dalam dirinya. Ia tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri dari cengkraman kekuatan yang semakin lama semakin kuat ini. Malam itu, Siti bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia melihat neneknya berdiri di depannya, menatapnya dengan tatapan yang penuh amarah dan kekecewaan. Wajah neneknya tampak lebih tua dan lebih lemah, namun sorot matanya sangat tajam. "Kamu telah memilih jalan yang salah, Siti," kata neneknya dengan suara yang dalam dan penuh ancaman. "Kamu telah mengundang kutukan yang tak akan bisa dihapuskan, dan kini kamu harus membayar harganya." Siti terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin, jantungnya berdegup kencang. Mimpi itu terasa sangat nyata, dan pesan dari neneknya seperti terngiang-ngiang di telinganya. Apakah benar ia telah mengundang kutukan yang tak terhapuskan dengan memilih untuk memakai susuk itu? Keesokan paginya, Siti terbangun dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi,
ia masih bisa merasakan kekuatan dan kepercayaan diri yang diberikan oleh susuk itu. Tetapi di sisi lain, mimpi buruk semalam seakan menggerogoti pikirannya. Ia tidak bisa mengabaikan kata-kata neneknya dalam mimpi itu, suara peringatan yang terasa seperti kenyataan. Siti mencoba melanjutkan hari-harinya seperti biasa, tetapi hal-hal aneh mulai terjadi lebih sering. Pagi itu, saat ia menyisir rambutnya di depan cermin, bayangannya di cermin tersenyum lebih lebar daripada yang ia lakukan. Siti terdiam, tangan gemetar memegang sisir, dan dengan cepat ia membuang pandangan dari cermin. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Di luar rumah, angin berembus kencang, dan udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mengawasinya. Para tetangga mulai berbisik-bisik tentang Siti. Mereka memperhatikan perubahan dirinya yang drastis, tetapi tidak ada yang berani menanyakan secara langsung. Beberapa mengatakan bahwa kecantikan Siti kini terlalu sempurna, hampir tidak wajar. Yang lain, terutama para orang tua di desa, mulai memasang wajah penuh kecemasan setiap kali mereka melihatnya. Ada yang berbisik kepada cucunya, jangan terlalu dekat dengan Siti. Ada sesuatu yang aneh dengannya sekarang. Rasa penasaran penduduk desa semakin memuncak ketika hewan-hewan peliharaan di sekitar rumah Siti mulai mati satu persatu. Ayam, kambing, bahkan anjing tetangga ditemukan dalam kondisi aneh, seolah-olah kehilangan darah tanpa bekas gigitan atau luka. Ketika seseorang mencoba menanyakan hal ini kepada Siti, ia hanya bisa menggeleng dengan wajah bingung, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi dalam hati, ia merasa ada hubungan antara kejadian aneh itu dengan susuk yang ia tanamkan. Siti mulai dihantui perasaan bersalah, tetapi ia terlalu takut untuk mencari cara melepaskan benda itu. Sementara itu, kondisi neneknya semakin memburuk. Nenek Siti sering berbicara dalam tidur, menyebut nama-nama yang tidak dikenali Siti. Kadang-kadang, neneknya tampak berbicara kepada sosok tak terlihat, meminta mereka untuk meninggalkannya sendirian. "Aku sudah tua. Jangan ambil cucuku. Ambil aku saja," gumam neneknya dalam suara yang parau dan penuh ketakutan. Setiap kali Siti mendengar ini, ia merasakan dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia tahu ada sesuatu yang salah, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Ia mulai menyadari bahwa keputusan untuk memakai susuk itu bukan hanya memengaruhi dirinya, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Pada suatu malam, suara tangisan terdengar dari kamar nenek. Siti berlari ke kamar itu dan menemukan neneknya duduk di sudut ruangan dengan tubuh gemetar. Wajah neneknya pucat, dan matanya terlihat kosong, seperti menatap sesuatu yang tidak bisa dilihat Siti. Ketika Siti mencoba mendekat, neneknya tiba-tiba meraih tangannya dengan cengkraman yang mengejutkan. "Siti," kata neneknya dengan suara serak. "Benda itu dia tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Kamu harus menemukan cara untuk mengembalikannya. Tapi, hati-hati, harga yang harus dibayar tidaklah kecil." Setelah berkata demikian, neneknya pingsan. Siti panik dan mencoba membangunkannya, tetapi neneknya tetap tidak sadarkan diri. Malam itu, Siti merasa lebih terisolasi dari sebelumnya. Ia tidak memiliki siapapun untuk berbicara atau meminta bantuan. Bayangan mimpi buruk, desas-desus warga, dan ucapan neneknya terus menghantui pikirannya. Siti merasa seperti dirinya sedang terjebak dalam labirin yang gelap, tanpa tahu jalan keluar. Perlahan, ia mulai memahami bahwa susuk ini bukanlah hadiah, melainkan kutukan yang membawanya ke jalan kehancuran. Malam berikutnya, Siti mengambil keputusan untuk mencari bantuan dari seseorang di desa. Ia mendatangi seorang pria tua bernama Pak Karta,
yang dikenal sebagai orang bijak dan sering membantu warga desa dengan nasihat spiritual. Pak Karta tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir hutan, jauh dari keramaian desa. Dengan penuh rasa takut, Siti menceritakan semuanya kepada Pak Karta, tentang susuk, kutukan keluarga, dan hal-hal aneh yang terjadi sejak ia memutuskan untuk memakai benda itu. Pak Karta mendengarkan dengan tenang, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Setelah Siti selesai bercerita, Pak Karta mengangguk pelan dan berkata, "Anakku, apa yang kamu hadapi ini bukan hal biasa. Susuk itu bukan hanya membawa kekuatan, tetapi juga membuka pintu bagi sesuatu yang seharusnya tetap terkunci." Pak Karta kemudian menjelaskan bahwa susuk yang dipakai Siti telah menciptakan hubungan antara dirinya dan dunia gaib. Kekuatan yang ia rasakan sebenarnya berasal dari entitas yang bersemayam di dalam susuk itu. Entitas tersebut memberi imbalan berupa kecantikan dan keberuntungan, tetapi dengan harga yang sangat mahal jiwa pemakainya. Pak Karta juga memperingatkan bahwa semakin lama Siti memakai susuk itu, semakin kuat cengkraman entitas tersebut pada dirinya, hingga pada akhirnya Siti mungkin kehilangan kendali atas hidupnya sepenuhnya. "Jika kamu ingin melepaskannya," kata Pak Karta, "kamu harus siap menghadapi konsekuensinya. Proses ini tidak mudah, dan apa yang harus kamu bayar bisa lebih besar daripada yang kamu bayangkan." Siti kembali ke rumah dengan hati yang semakin berat. Kata-kata Pak Karta terus terngiang di telinganya. Melepaskan susuk itu berarti menghadapi entitas yang selama ini bersemayam di dalamnya, dan ia harus membayar harga yang mungkin lebih besar daripada apa yang ia dapatkan. Namun, ia tahu bahwa jika ia terus membiarkan benda itu menempel pada dirinya, sesuatu yang jauh lebih buruk akan terjadi, bukan hanya pada dirinya, tetapi juga pada neneknya dan orang-orang di sekitarnya. Malam itu, Siti duduk di kamar neneknya yang masih terbaring lemah. Ia memandang wajah tua neneknya yang tampak semakin menyusut, seperti kehilangan energi hidup sedikit demi sedikit. Air mata Siti mengalir tanpa bisa ia hentikan. Di tengah keputusasaan, ia mengambil keputusan yang sulit. Ia tidak bisa membiarkan kutukan ini terus menguasai hidupnya. Dengan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk kembali ke Pak Karta keesokan harinya dan meminta bantuannya untuk melepaskan susuk itu. Namun, malam itu, ia harus melewati ujian yang tak pernah ia duga sebelumnya. Saat malam semakin larut, suara-suara aneh mulai terdengar dari luar rumah. Angin berembus kencang, membuat pintu dan jendela berderit seperti akan terbuka kapan saja. Siti mencoba menenangkan dirinya dengan doa, tetapi suara itu semakin mendekat, seperti langkah kaki berat yang menyeret sesuatu. Ia menoleh ke arah jendela dan melihat sosok gelap berdiri di luar. Bayangannya lebih besar dari manusia biasa. Mata merah yang sama seperti yang ia lihat sebelumnya kini menatapnya dengan tajam, seolah-olah menuntut sesuatu. Dengan tubuh gemetar, Siti mencoba mengabaikan sosok itu, tetapi tiba-tiba lampu di rumahnya mati. Gelap gulita menyelimuti ruangan, dan suara bisikan mulai terdengar di telinganya. Suara itu tidak jelas, seperti campuran beberapa suara sekaligus. "Kamu tidak akan bisa lari. Kamu adalah milik kami." Bisikan itu membuat tubuh Siti kaku, seakan-akan ia sedang dipegang oleh sesuatu yang tak terlihat. Di tengah ketakutannya, Siti teringat sesuatu yang pernah diajarkan neneknya. Kalimat-kalimat doa yang biasa digunakan untuk melawan gangguan makhluk halus. Dengan sekuat tenaga, ia mulai mengucapkan doa itu, meskipun suaranya bergetar. Awalnya, bisikan itu semakin keras, dan bayangan gelap di sudut ruangan tampak semakin mendekat. Tetapi perlahan, suara itu mulai mereda, dan udara di sekitarnya terasa sedikit lebih ringan. Setelah beberapa saat, lampu di rumahnya menyala kembali dan suasana kembali hening.
Namun, Siti tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Keesokan paginya, Siti menemui Pak Karta dengan membawa susuk itu. Pria tua itu sudah menunggunya di depan rumah, seolah-olah ia tahu bahwa Siti akan datang. Dengan nada serius, Pak Karta berkata, "Kamu sudah mengambil langkah pertama, Siti. Tapi ini belum selesai. Proses ini akan sangat sulit dan berbahaya. Kamu harus siap menghadapi apapun." Siti mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi dengan rasa takut. Pak Karta kemudian membawa Siti ke sebuah tempat yang dianggap suci oleh penduduk desa, sebuah gua di kaki gunung yang dipercaya sebagai tempat bermukimnya para penjaga gaib. Di sana, ia mulai melakukan ritual untuk melepaskan susuk dari tubuh Siti. Dengan menggunakan mantra-mantra kuno dan bahan-bahan yang telah dipersiapkan, Pak Karta memulai proses tersebut. Namun, saat ritual berlangsung, sesuatu yang menyeramkan mulai terjadi. Angin tiba-tiba berembus kencang di dalam gua, meskipun tidak ada celah untuk udara masuk. Suara raungan yang mengerikan terdengar dari dinding gua, seperti makhluk yang sedang marah. Tubuh Siti terasa berat, dan ia merasa sulit bernapas, seperti ada sesuatu yang mencengkeram dadanya. Pak Karta terus melafalkan mantra dengan suara lantang, mencoba melawan kekuatan gelap yang berusaha mempertahankan cengkeramannya pada Siti. Pada puncak ritual, susuk yang sebelumnya tertanam dalam tubuh Siti tiba-tiba memancarkan cahaya merah menyala. Cahaya itu semakin terang, hingga akhirnya menghilang dengan suara ledakan kecil. Tubuh Siti terhempas ke belakang, dan ia jatuh pingsan. Pak Karta hanya bisa duduk terdiam, kelelahan setelah melawan kekuatan gaib yang begitu besar. Namun, ia tahu bahwa susuk itu akhirnya berhasil dilepaskan. Ketika Siti sadar, ia merasa tubuhnya lebih ringan, seolah-olah beban besar telah terangkat dari dirinya. Tetapi, ia juga merasa sangat lemah, seperti kehilangan sebagian energinya. Pak Karta menatapnya dengan ekspresi lega, tetapi tetap serius. "Kamu telah melewati ujian ini, Siti. Tetapi, harga yang kamu bayar akan terasa di kemudian hari. Ingatlah, kutukan itu tidak sepenuhnya hilang. Kamu hanya berhasil memutuskan hubungan dengan entitas itu. Jangan pernah mencoba hal seperti ini lagi." Setelah ritual di gua selesai, Siti kembali ke rumahnya bersama Pak Karta. Langit sore tampak muram, dengan awan gelap yang menggantung rendah, menciptakan suasana yang sunyi dan mencekam. Sesampainya di rumah, Siti langsung menuju kamar neneknya. Ia ingin memastikan bahwa kondisi neneknya tidak semakin memburuk. Namun, begitu masuk ke kamar, ia menemukan neneknya duduk tegak di tempat tidur, dengan mata terbuka lebar seolah sudah menunggunya. Neneknya memandang Siti dengan tatapan yang dalam dan penuh makna. Dengan suara lemah, nenek berkata, "Kamu telah membuat keputusan yang benar, Siti. Aku bisa merasakan beban yang sebelumnya menghimpit kita sudah mulai menghilang. Tapi ingat, semua ini belum sepenuhnya selesai. Entitas itu mungkin telah meninggalkanmu, tapi dendamnya bisa tetap ada. Kamu harus memperkuat imanmu dan terus berdoa." Air mata Siti mengalir mendengar kata-kata neneknya. Ia memeluk neneknya dengan erat, merasa bersyukur bahwa ia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, suasana rumah terasa lebih tenang. Tidak ada lagi suara langkah berat, bisikan mengerikan, atau bayangan gelap yang mengintai. Siti berbaring di tempat tidurnya, mencoba memejamkan mata. Namun, pikirannya masih dipenuhi oleh kejadian-kejadian yang baru saja ia alami. Ia tahu, meskipun susuk itu telah diangkat, ia tidak bisa menghapus begitu saja apa yang telah terjadi.
Perasaan bersalah dan trauma akan keputusan buruknya tetap membekas. Hari-hari berikutnya, kondisi neneknya perlahan membaik. Warga desa yang sebelumnya menjauhi Siti mulai kembali berbicara dengannya, meskipun masih ada sebagian yang memandangnya dengan penuh kecurigaan. Siti memutuskan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia sering berpuasa, berdoa, dan meminta ampun atas kesalahan yang telah ia perbuat. Ia juga mulai membantu neneknya di kebun, berusaha menghidupkan kembali kehidupan sederhana yang dulu mereka jalani sebelum kutukan itu datang. Namun, meski segalanya tampak kembali normal, Siti masih merasa bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia sering bermimpi tentang susuk itu, melihat kilauan kecilnya yang aneh dalam kegelapan. Dalam mimpi-mimpi itu, ia selalu merasa ada sesuatu yang memanggilnya dari kejauhan, suara halus yang membujuknya untuk kembali memakai susuk tersebut. Tetapi, setiap kali mimpi itu muncul, Siti menguatkan hatinya dengan berdoa, mengingat betapa besar penderitaan yang pernah ia alami. Pada suatu malam, neneknya memanggil Siti untuk duduk bersamanya di beranda rumah. Di bawah cahaya bulan yang redup, neneknya berbicara dengan suara penuh kelembutan. Siti, hidup selalu menawarkan jalan yang sulit dan penuh godaan. Kadang, kita tergoda untuk memilih jalan pintas, tetapi setiap pilihan memiliki akibatnya. Aku harap apa yang kamu alami ini menjadi pelajaran besar, bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk kita semua. Ingatlah, kecantikan sejati bukan datang dari apa yang terlihat, tetapi dari hati yang bersih dan jiwa yang tulus. Kata-kata neneknya itu terus terngiang di pikiran Siti, menjadi pegangan hidupnya. Ia sadar, apa yang ia alami adalah ujian yang berat, tetapi juga pelajaran berharga. Dari situ, Siti belajar bahwa tidak ada yang bisa menggantikan kekuatan doa, ketulusan hati, dan keyakinan kepada Tuhan. Ia juga berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi terjebak dalam godaan duniawi yang bisa membawa petaka. Sejak saat itu, kehidupan Siti berjalan lebih damai. Ia dan neneknya kembali hidup sederhana, dengan kebahagiaan kecil yang mereka syukuri setiap hari. Meski masih ada luka yang tersisa dari pengalaman itu, Siti tahu bahwa ia telah melewati kegelapan terburuk dalam hidupnya. Kutukan susuk itu memang meninggalkan bekas, tetapi juga mengajarkan Siti untuk lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Dan hingga kini, jika ada yang bertanya kepada Siti tentang susuk atau hal-hal semacam itu, ia hanya akan menjawab dengan satu kalimat penuh peringatan. Apapun yang datang dengan mudah dari jalan yang salah, pasti akan membawa kehancuran.